Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, bertemu lagi dengan saya Herlinawati dengan NIM 858307121, mahasiswa Universitas Terbuka Banjarmasin. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktik dengan judul pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Tujuan pada praktikum ini adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini ada alat-alat tulis, 7 gelas berukuran besar dan juga 7 gelas berukuran kecil yang sudah diberi label. Ada sendok, deterjen, kacang hijau, gayung, air ledeng, gelas takar, tisu, dan terakhir ada kardus. Prosedur kerja pada praktikum kali ini, pertama-tama kita beri label di masing-masing gelas dengan kadar konsentrasi yang berbeda-beda. Selanjutnya kita pilih biji kacang hijau yang bagus dengan cara merendamnya dengan air bersih. Adapun kacang hijau yang mengapung maka akan kita buang. Nah, ini tadi biji kacang hijau yang telah kita lakukan pemilihan. Langkah selanjutnya kita akan mengambil air dengan gelas takar sebanyak 1000 ml lalu memasukkannya ke dalam wadah. Setelah itu, masukkan sebanyak 1 gram deterjen ke dalam air 1000 ml lalu aduk. Langkah selanjutnya kita tuangkan larutan deterjen 1000 ml ke konsentrasi 100% sebanyak 500 ml, lalu tuangkan kembali air bersih ke dalam gelas takar sampai 1000 ml. Lakukan hal yang sama sampai gelas dengan konsentrasi yang berbeda-beda terisi dengan larutan deterjen sebanyak 500 ml. Nah, untuk gelas yang berlabel kontrol kita akan isi dengan air bersih sebanyak 500 ml. Selanjutnya, biji kacang hijau yang sudah kita pilih kita masukkan ke dalam masing-masing larutan. Kita masukkan masing-masing 10 biji kacang hijau di setiap larutan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Biarkan kacang hijau terendam selama 5 menit. Selagi menunggu biji kacang hijau terendam, kita letakkan tisu ke dalam gelas yang berukuran kecil. Nah, setelah kacang hijau yang kita rendam selama 5 menit dalam masing-masing larutan tadi, kita akan ambil biji kacang hijau kemudian meletakkannya ke dalam gelas kecil dengan masing-masing label. Kita tambahkan sedikit air sesuai dengan label dari masing-masing larutan. Lakukan hal yang sama sampai biji kacang hijau kita pindahkan ke dalam gelas yang sudah kita beri tisu. Langkah selanjutnya kita tutup semua gelas yang berisi biji kacang hijau tadi menggunakan kardus agar kedap dari cahaya. Selanjutnya, setelah kita tutup maka akan kita diamkan selama 24 jam. Nah, setelah didiamkan selama 24 jam maka kita akan lihat pertumbuhan pada masing-masing kacang hijau. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang akar terhadap kacang hijau. Setelah diukur lalu kita masukkan pada tabel pengamatan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa setiap kacang hijau memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda di setiap masing-masing konsentrasi larutan yang berbeda-beda pula. Bahkan ada juga kacang hijau yang tidak tumbuh atau kita tulis dengan 0 mm. Setelah semua diukur, masukkan kembali kacang hijau ke dalam gelas masing-masing lalu akan kita tutup kembali dengan kardus tadi dan kita diamkan selama 24 jam kedua. Nah, sekarang sudah masuk ke 24 jam kedua atau 48 jam setelah kita diamkan. Lalu kita cek kembali pertumbuhan yang terjadi pada kacang hijau di setiap larutan deterjen dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Lalu kita ukur kembali dan kita lihat pertumbuhan yang terjadi setelah 48 jam. Lalu masukkan hasil pengukuran ke dalam tabel pengamatan. Di sini dapat kita lihat bersama-sama bahwa di setiap kacang hijau memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda, terutama pada larutan dengan konsentrasi deterjen 100% dengan air kontrol atau air bersih. Terlihat sangat jelas perbedaan yang terjadi pada pertumbuhannya. Di larutan 100%, banyak kacang hijau yang tumbuhnya sangat lambat, bahkan ada yang mati.
Sedangkan pada air kontrol pertumbuhannya sangat bagus, tunasnya mulai memanjang.